Piala Dunia U17 2025 di Qatar makin dekat, tapi ada kabar yang lebih panas dari itu. Coach Nova Arianto bocorkan 9 nama pemain keturunan yang bakal ikutan TC di Bali. Mereka datang dari klub-klub top Eropa dan Australia. Kira-kira, apa strategi Coach Nova dengan kehadiran mereka? Dan yang paling penting, mampukah mereka jadi penyelamat timnas U17 di grup H yang super berat bareng Brasil, Honduras, dan Zambia? Mari kita bahas tuntas. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengkonfirmasi bahwa 9 pemain keturunan yang dipanggil mengikuti training camp atau TC di Bali menyatakan kesediaannya buat bergabung. Pemusatan latihan yang berlangsung pada tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus mendatang disiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025 pada November mendatang. Pemain-pemain keturunan yang merapat adalah Feike Muller, Willem II Tilburg, Destin Hoop, Floris de Pageter, SC Telstar, Noah Pohan, Simangun Song, NAC Breda, dan Jona Gaeling, FC Emmen. Kemudian ada lagi Eizar Jacob Tanjung, Sydney FC, Australia, Lionel De Proy, US Cita di Palermo, Italia, Azzadin Ayoub, Elverum FC, Norwegia, dan Nicolas Rosenborg BK, Norwegia, tersebar di berbagai negara. Nova Arianto memastikan ke-9 pemain tersebut bersedia bergabung dengan timnas Indonesia U17. Sejauh ini iya, kata Nova Arianto kepada awak media, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Meski mereka statusnya adalah pemain keturunan tidak menjamin langsung masuk ke timnas Indonesia U17. Akan ada tes yang dilakukan sebelum menentukan pemain yang bersangkutan sesuai dengan filosofi permainan Nova Arianto. Pastinya kami mencoba beberapa opsi pemain baru dan akan kita lihat apakah mereka bisa sesuai dengan filosofi apa yang akan kita rencanakan, tutupnya. Piala Dunia U17 2025 berlangsung di Qatar mulai 3 hingga tanggal 27 November tahun 2025 mendatang, diikuti 48 negara. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama 3 tim kuat yaitu Brasil, Honduras, dan Zambia. Tidak mudah buat memenuhi target lolos dari fase grup, sehingga dibutuhkan persiapan matang, seperti yang dilakukan Nova Arianto saat ini. Timnas Indonesia U17 lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 seusai masuk ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Saat itu, Garuda Muda menjadi juara grup C dengan menyapu bersih 3 kemenangan melawan Korea Selatan, 1-0, Yaman, 4-1, dan Afghanistan, 2-0. Sayang di babak 8 besar timnas Indonesia U17 dikalahkan Korea Utara, yang membuat perjalanan Zabahi Goli dan kawan-kawan terhenti. Menghadapi tantangan di grup H, timnas Indonesia U17 kini mulai fokus pada persiapan intensif. Lawan berat seperti Brasil menuntut peningkatan kualitas fisik, taktik, dan mental bertanding. Sementara Honduras dan Zambia juga dinilai memiliki gaya permainan cepat dan agresif yang harus diantisipasi secara matang. Kehadiran 9 pemain keturunan di pemusatan latihan timnas U17 ini jelas jadi angin segar yang luar biasa. Ini memberikan begitu banyak pilihan dan fleksibilitas bagi Coach Nova Arianto dalam meramu taktik serta strategi terbaik untuk Piala Dunia U17 2025. Bayangkan saja, dari berbagai posisi, Coach Nova kini bisa bereksperimen, mencari kombinasi pemain yang paling solid, dan menemukan skema yang paling cocok untuk menghadapi tim-tim tangguh seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Kita semua pasti penasaran siapa saja yang nantinya akan masuk skuad inti, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan gaya bermain khas timnas Indonesia U17.
dan bagaimana chemistry antar pemain akan terbentuk dalam waktu singkat. Proses adaptasi ini sendiri akan menjadi tantangan menarik, mengingat para pemain ini datang dari liga dan kultur sepak bola yang berbeda, yang tentunya punya gaya permainan dan filosofi yang bervariasi. Namun, di balik semua euforia dan harapan ini, ada tanggung jawab besar yang diemban oleh Coach Nova. Pemilihan pemain ini tidak boleh hanya berorientasi pada Piala Dunia U17 2025 semata. Penting bagi Coach Nova untuk melihat lebih jauh ke depan, memikirkan tentang regenerasi timnas secara keseluruhan. Ini adalah kesempatan emas untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia yang kuat dan berkelanjutan di masa depan. Kita harus memastikan bahwa talenta-talenta yang ada, baik yang berasal dari dalam negeri maupun keturunan, bisa bersinergi dan menciptakan kekuatan yang konsisten dari waktu ke waktu. Mereka bukan hanya untuk turnamen kali ini, tapi juga untuk masa depan timnas di berbagai level usia. Kita semua tahu, sejarah mencatat bahwa ada pelajaran berharga dari pengalaman sebelumnya. Pernah terjadi di masa lalu, di mana ada pemain muda yang tidak terpilih atau mungkin kurang mendapatkan kesempatan yang layak, namun justru bersinar terang di Eropa dalam kurun waktu 2 hingga 5 tahun kemudian. Kasus-kasus seperti ini menjadi pengingat penting bahwa potensi pemain, terutama yang masih sangat muda, bisa berkembang pesat dan seringkali sulit diprediksi secara akurat di awal karir mereka. Pengambilan keputusan haruslah didasari pada penilaian yang komprehensif, tidak hanya melihat performa instan di lapangan, tetapi juga potensi pertumbuhan fisik, mental, dan teknik mereka di masa depan. Oleh karena itu, Coach Nova Arianto, yang memiliki hak eksklusif dalam menentukan pemain mana yang akan menjadi bagian dari skuad, harus benar-benar jeli dan cermat. Keputusan yang diambil bukan hanya untuk memenuhi target di Piala Dunia U17 kali ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa talenta-talenta terbaik ini bisa terus berkembang dan menjadi tulang punggung timnas di level yang lebih tinggi di kemudian hari. Ini tentang investasi jangka panjang demi kejayaan sepak bola Indonesia. Jangan sampai kesalahan masa lalu terulang, di mana kita melewatkan potensi emas yang sebenarnya ada di depan mata karena pandangan yang terlalu sempit atau hanya berfokus pada target jangka pendek. Membangun sebuah tim yang solid dan berkelanjutan membutuhkan visi jauh ke depan, mempertimbangkan bagaimana pemain-pemain ini bisa berkontribusi tidak hanya di level U17, tetapi juga di U20, U23, bahkan timnas senior. Jadi, mari kita dukung Coach Nova dan staf pelatih dalam proses seleksi ini, dengan harapan mereka tidak hanya melihat performa instan, tetapi juga visi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Perjalanan timnas U17 di Piala Dunia nanti pastinya nggak mudah, apalagi di grup yang dihuni raksasa seperti Brasil. Kehadiran 9 pemain keturunan ini tentu jadi angin segar, tapi ingat, mereka harus lolos seleksi ketat dulu. Menurut kalian, kombinasi pemain lokal dan keturunan ini bisa jadi kekuatan dahsyat untuk timnas U17? Tulis prediksi kalian di bawah ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan berita terbaru seputar sepak bola Indonesia.